Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 29 Agustus 2022. Kita awali Top News dengan informasi dari tim Sus Polri yang akan menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada hari Selasa esok hari. Rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J ini akan dilaksanakan hanya di rumah dinas Verdi Sambo di Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada pukul 10 pagi esok hari. Para tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi kejadian ini adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, hingga Kuat Mbak Aruf. Meski berstatus menjadi justice collaborator, Baradae tetap dipastikan akan dihadirkan. Rekonstruksi ini nantinya para tersangka akan didampingi oleh pengacara dan jaksa penuntut umum, serta mengundang Komnas HAM dan Kompolnas untuk datang ke lokasi. Selama rekonstruksi, semua tersangka pun akan mengenakan baju tahanan, kecuali Putri Chandrawati karena masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hingga Rabu nanti. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J belum lengkap. Berkas perkara itu milik Irjen Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Mbak Aruf. 4 berkas perkara para tersangka itu akan segera dikembalikan ke penyidik Dirtipidum Brigjen Pol Andi Rian Jayadi. Informasi berikutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak surat pengunduran diri Verdi Sambo. Hal itu dinilai sesuai dengan putusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan hal itu ada aturannya dan kasus ini harus diselesaikan dalam proses sidang Komisi Kode Etik Polri. Verdi Sambo pun telah resmi dipecat dari Polri dalam sidang yang digelar oleh Komisi Kode Etik Polri pada 25 hingga 26 Agustus kemarin. Surat pengunduran diri yang diajukan Verdi Sambo sebelumnya pun tidak akan diproses. Surat pengunduran diri itu tidak akan mempengaruhi hasil putusan sidang etik yang memecat Polri. Sementara itu, kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis memastikan bahwa kliennya sudah mengajukan banding atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Permohonan banding itu secara resmi sudah diajukan oleh pendamping sidang Verdi Sambo dari Divisi Hukum Polri. Namun, untuk memori banding belum diserahkan, tapi Sambo punya waktu 21 hari untuk menyerahkan memori banding. Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebutkan sulit bagi Putri Chandrawati mendapatkan status Justice Collaborator, akan tetapi secara mekanisme Putri tetap berhak menjadi Justice Collaborator. Kesulitan ini karena peristiwa didalangi oleh sang suami sehingga dikhawatirkan bisa dipengaruhi oleh Sambo. Namun memang selama ini LPSK pun menilai Putri sulit dimintai keterangan ketika mengajukan permohonan perlindungan pada 14 Juli lalu. Ia lebih banyak diam dan menangis saat ditemui oleh tim dari LPSK. Permintaan keterangan itu dilakukan oleh LPSK sebelum status Putri berubah menjadi tersangka pada 19 Agustus lalu. Sementara itu pada 26 Agustus lalu Putri diperiksa oleh penyidik dari tim Sus Polri. Itu menjadi kali pertama ia diperiksa sebagai tersangka dan mendapatkan sekitar 80 pertanyaan selama 12 jam. Ketika diperiksa, Putri tetap konsisten menyatakan dirinya adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual. Namun pelecehan bermula di Magelang dan bukan rumah dinas di Duren 3. Selanjutnya, pasien cacar monyet pertama di Indonesia sudah dinyatakan sembuh. Selain itu, 3 kontak erat dengan pasien cacar monyet pun sudah dinyatakan negatif. Kabar ini pun diungkapkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maksi Rein Rondo Nuwu. Meskipun begitu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus memproses pemeriksaan spesimen serta pemantauan pasien dan kontak erat setiap hari. Selain itu, 3 pasien yang kontak erat dengan penyakit cacar monyet sebelumnya juga terus dipantau oleh tim dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan 1 WNI terkonfirmasi positif cacar monyet. Pasien itu merupakan seorang laki-laki berusia 27 tahun dengan riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia, dan Prancis sebelum tertular cacar monyet.
Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat, Sobat Milenial. Pondok Pesantren Al-Madinah di Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, ludes terbakar pada Minggu malam tadi. Kebakaran yang menghanguskan asrama santri Pondok Pesantren Al-Madinah, Kabupaten Bima ini pun terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah Minggu malam tadi. Penyebab kebakaran ini diduga akibat adanya korsleting listrik dari alat pemanas air di dalam salah satu ruangan asrama santri, sehingga kobaran api dengan cepat merembet ke 4 ruangan lainnya. Informasi kejadian kebakaran ini pun berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Untuk memadamkan api, 2 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kejadian ini, hanya saja pemilik pondok mengalami kerugian sekitar ratusan juta rupiah karena 5 asrama santri bersama isinya ludes di lahap api. Sejumlah warga pun sesalkan lambannya penanganan bencana karena mobil damkar milik pemerintah Kecamatan Bolo tidak muncul di lokasi lakukan pemadaman api. Sementara itu, yang terlihat hanya mobil damkar dari Kecamatan Madapanga. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kavi Maheza telah ditetapkan sebagai tersangka usai menampar sopir Transjakarta setelah videonya viral di berbagai media sosial. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Yandri Irsan mengonfirmasi bahwa tersangka telah ditahan di Polres Jaksel untuk 20 hari ke depan. Kavi Maheza, salah satu pria yang pernah bermain pada film Gundala, viral usai dirinya menampar sopir Transjakarta pada Kamis lalu di persimpangan Ragunan, Pasar Minggu. Setelah viral dan adanya laporan dari Transjakarta, Kavi Maheza menyerahkan diri pada Sabtu kemarin. Selain itu, dalam kasus ini penyidik telah menaikkan status perkara kekerasan menjadi tingkat penyidikan. Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, nampak Kavi Maheza menghampiri sopir bus Transjakarta dan sempat terlibat adu mulut. Dan tak selang lama, Kavi justru menampar korban. Sedangkan motif yang dilakukan oleh tersangka dalam pengakuannya, Yandri menyampaikan adanya kesalahpahaman yang disebabkan oleh emosi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pemerintah akan berikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Boleh angkat tangan?
terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Masih bersama saya Larasati Putri di Top News. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam menggelar aksi demo di depan gedung DPR, MPR, dan Istana Negara pada siang tadi. Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan BBM yang akan segera diumumkan pemerintah. Yang digelar sejak pukul 10 pagi tadi dihadiri oleh masa PBHMI periode 2021-2023 untuk menolak kenaikan harga BBM. Sedangkan Ketua Umum HMI, Raihan Aryatama, meminta kepada seluruh anggotanya untuk melakukan aksi secara damai dan tidak mengedepankan kekerasan. Dalam aksi ini, HMI menyampaikan 3 poin dalam menyikapi isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun 3 poin tersebut menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat. Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan. Tak hanya memberikan pernyataan sikap dalam aksi demo yang berlangsung hari ini, HMI juga memberikan beberapa solusi untuk persoalan energi yang saat ini sedang dialami di Indonesia kepada pemerintah. Masih terkait isu kenaikan harga BBM, pemerintah akan segera memberikan bantalan sosial tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM. Nantinya masyarakat akan mendapat bantuan sosial dalam rangka meningkatkan daya beli BBM sebanyak Rp600.000 kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai melaksanakan rapat bersama Presiden Joko Widodo beserta jajaran pada siang tadi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global memang perlu untuk direspons. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta supaya saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global, diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos 150.000 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali, yaitu 300.000 pertama dan 300.000 kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran 12,4 triliun. Selain itu,
Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Ini juga nanti Ibu Menaker Trans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut. Selain tadi 12,4 triliun plus 9,6 triliun, pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat, dan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan. Kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar 150.000 kali 4 kali, itu 12,4 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun, dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Indonesia yang menjadi penampil terbaik dalam Hari Ulang Tahun ASEAN ke-55 di Vietnam. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik.
Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain. Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh gue download IDN Apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali lagi bersama saya di Top News Sobat Milenial. Ganda putra Hendra Ahsan harus puas membawa pulang medali perak pada ajang kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. Usai dikalahkan oleh pasangan Malaysia Aaron Asoha atau Aaron Sohwoy pada Minggu kemarin. Berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Hendra Ahsan meminta maaf dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya. Meskipun dalam laga final tersebut, keduanya belum berhasil membawa pulang medali emas. Dalam laga final ini, Hendra Ahsan mengaku merasa kesulitan saat menghadapi pasangan Chia Soh. Terlebih, mereka mengubah pola permainan di tengah pertandingan. Hendra Ahsan terhenti dalam 2 game dengan peroleh skor 19-21 dan 4-21. Kekalahan ini menjadi kekalahan pertama bagi Hendra Ahsan selama 4 kali bertanding dalam kejuaraan dunia, di mana pada tahun 2013, 2015, dan 2019 keduanya mampu membawa pulang emas untuk Indonesia. Selain medali perak dari Hendra Ahsan, ganda putra Indonesia juga membawa pulang medali perunggu yang diperoleh dari pasangan Fajarian. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sobat Milenial. Dalam rangka perayaan Hari Jadi ASEAN ke-55 yang diselenggarakan di Dong Nai, Vietnam pada Jumat kemarin, Indonesia menjadi penampil terbaik dalam membawakan tarian binaan KJRI HCMC. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dong Nai Union of Friendship Organization diisi dengan pameran budaya, pariwisata, serta fashion show. Indonesia sendiri menampilkan tim tarian binaan KJRI HCMC yang mampu membuka para tamu yang hadir dengan tarian Indonesia kreasi mandiri. Tak hanya itu, KJRI juga ikut memberiakan booth pameran selama acara berlangsung dengan menghadirkan produk-produk asli Indonesia serta menampilkan pakaian tradisional pengantin dari Sumatera Selatan, yakni Aesan Gede. Dalam kesempatan ini, Indonesia dan Vietnam telah membahas kemungkinan kerjasama investasi dan perdagangan antar kedua negara tersebut. Pemprov Dong Nai juga menyampaikan apresiasi kepada KJRI atas kegiatan promosinya, yang tercatat sudah 4 kegiatan promosi terlaksana untuk TTI dan keketuaan Indonesia G20. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.